Halo sobat, kali ini aku akan kasih tahu pada kalian semua cara produksi berita dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Tapi sebelum itu, apa itu berita? Berita merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, aktual, penting, dan menarik bagi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media seperti media cetak, televisi, radio, maupun media digital. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Pertama-tama kita berada di tahap praproduksi. Yang harus kita lakukan adalah menentukan atau mencari isu dan peristiwa yang memiliki nilai seperti aktual, penting, dan menarik untuk dipublikasikan ke masyarakat. Isu tersebut dapat berasal dari agenda setting, siaran pers, media sosial, atau peristiwa langsung. Setelah mendapat isu atau peristiwa yang ingin diangkat menjadi berita, lanjut di tahap produksi. Hal yang pertama kali dilakukan di tahap produksi adalah mengambil gambar di tempat peristiwa untuk melihatkan tempat kejadian. Tidak lupa untuk mengambil gambar wawancara pihak yang terkait, contohnya pimpinan, saksi, dan warga setempat yang bertujuan untuk mencari informasi yang terkait. Setelah mendapatkan gambar, lanjut di tahap pembuatan naskah berita. Naskah berita dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul berita atau headline, teras berita atau lead, tubuh berita atau body, ekor berita atau tail. Judul berita atau headline adalah bagian yang paling atas dari naskah berita yang berfungsi menarik perhatian pembaca serta menggambarkan inti peristiwa secara singkat dan jelas. Contohnya, mahasiswa tagih janji, tolak pilkada tidak langsung di DPRD Kalimantan Barat. Teras berita atau lead merupakan paragraf pembuka yang berisi informasi paling penting di sebuah peristiwa. Biasanya mencakup 5W1H, what, who, when, where, why, how. Contohnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat siang. Aksi ini merupakan tindak lanjut demonstrasi yang sebelumnya digelar pada 16 Januari yang lalu. Tubuh berita berisi penjelasan lebih rinci mengenai peristiwa yang dilaporkan, seperti kronologi kejadian, kutipan narasumber, data pendukung, dan dampak yang ditimbulkan. Contohnya, sekitar 60 mahasiswa dari BEM Polnep, BEM Yunoso, dan BEM UPGRI Pontianak memulai aksi dari bundaran di Gulis kawasan Universitas Tanjung Pura. Ekor berita merupakan bagian penutup yang berisi informasi tambahan yang kurang penting dibandingkan bagian sebelumnya. Bagian ini sering digunakan untuk melengkapi berita dengan informasi latar belakang atau rencana tindak lanjut. Contohnya, mahasiswa berharap DPRD Provinsi Kalimantan Barat segera mengkaji dan menyampaikan hasil pembahasan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari mendatang. Setelah pembuatan naskah, jangan lupa untuk mendubbing naskah tersebut untuk di tahap editing. Setelah dubbing selesai, dilanjutkan di tahap editing. Dan apabila editing sudah dilakukan, lanjut di tahap publikasi. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.